Hai hai sahabat kuliner. Kali ini kita berburu yang kenyal-kenyal, warna-warni, dan manis loh. Jujur Li, diliatin aja udah bikin lapar mata ya. Makanan kue itu di Nusantara juga hadir sebenarnya sudah lama, sudah berabad-abad lah gitu. Nah, mereka disandingkan dengan makanan utama. Kue ini ada yang dari benar-benar penduduk lokal ya, ada yang juga karena pengaruh pendatang, karena migrasi-migrasi orang itu. Mereka membawa berbagai jenis biji-bijian, baik untuk ditanam, juga untuk dikonsumsi langsung, dan juga diolah menjadi tepung gitu. Nah, ketika kemudian migran-migran dari daratan Cina ini menetap, mereka melanjutkan cara-cara produksi makanan, salah satunya adalah produksi tepung gitu. Di antara berbagai tepung itu, kita mengenal tepung hung kue. Orang juga sering tidak menyadari bahwa hung kue ini berasal dari kacang hijau, dari biji kacang hijau gitu ya. Makanan yang berbahan baku hung kue memiliki tekstur, memiliki rasa yang tersendiri, yang tidak dipunyai oleh komoditas lainnya, misalnya beras ketan, kedelai, macam-macam. Saya berjualan di Sukabumi dari tahun 94. Asalnya saya tahu tepung hun kue cap bunga ini ya dari kakak saya awalnya. Saya coba ya memang dari beberapa merek hanya ini sih yang kepake sama saya gitu. Selama saya penjualan di sini udah selama 34 tahun. Kalau penjualan sih memang kalau kayak santai begini sih lumayan cepat habisnya. Kenapa ya? Dari peminat pembelinya kayaknya dia bilang lebih enak dia. Menurut pembelinya tuh beda sama yang lain. Kecil juga tapi enak dia punya. Pak Tony udah mulai masuk tempat ini kurang lebih ada 20 tahun yang lalu, Pak. Kalau dari segi makanan itu memang ada pengaruh, Pak. Beda, kalau tepung hun kue yang cap bunga itu berbeda sendiri. Dari segi rasa, dari segi teksturnya juga beda, Pak. Jadi memang itu cap bunga itu punya ciri khas sendiri yang tidak bisa ditiru oleh hun kue merek lainnya, Pak. Kayak santai dia punya kan kualitasnya lebih enak. Kalau Pak Tony punya, kalau dibandingin yang lain mah ya lain. Udah pada tahu lah. Nggak bisa nyaingin dia punya kualitas barang, nggak ada yang bisa nyaingin. Emang bagus ini. Ya dari awal saya belanja ya pagi-pagi saya ke pasar beli kelapa, sampai rumah saya peras dulu ya, karena kan itu mesti dimasak kan. Saya peras udah matang, saya biarin karena saya bikinnya malam. Nah saat malam ya itu otomatis kan saya masak lagi. Jadi itu mungkin daya tahannya lebih lama dibanding kalau yang baru dimasak, karena itu kan dua kali dimasak.
per bungkus kita nggak tahu jadi berapa, tergantung kekentalan dari kelapanya. Tuh, itu sampai matang lah. Kalau proses dari meres sampai jadi di bungkus gini paling lama itu satu bungkus tuh 40 menit lah. Kalau bahan-bahannya sih nggak banyak ya, itu hanya dari kelapa, gula pasir, ya plus pacar Cina lah, itu yang dari bahannya dari sagu. Iya, itu resepnya nggak pernah saya rubah sih. Kalau saya mending harga saya naikin daripada bumbu saya kurangin, karena kan kalau bumbu dikurangin efeknya pasti kena kerasa. Memang waktu itu pernah ada orang yang mau membeli resep saya dari harga 5 juta sampai 20 juta, kurang lebih tahun 2010 kalau saya nggak salah ingat mah ya. Cuma dengan perjanjian saya tidak boleh memproduksi lagi. Ya jelas saya tolak, karena kan memang semua orang mungkin bisa bikin kue ini bisa, tapi ya kata orang tua dulu mungkin karena beda tangan, mungkin beda rasa. Nah itu saya tolak, saya nggak mau. Kalau dilihat dari segi ekonomi itu penghasilan dari kue cukup, lebih dari cukup kan. Kalau sebenarnya sih kalau dari bidang kue namanya kita wira swasta ya rame sepinya itu mah relatif ya. Kalau dipikir mah jatuhnya cuma sekian persen lah kalau memang khusus dari kue ya. Ya karena kan selama ini memang kan pengiriman saya dari kue sebenarnya gitu lah. Jatuhnya cuma sekian persen lah ya dari apa ya, dari penghasilan jauh lah gitu lah ya. Lumayan gitu kalau dari kue mah. Yang penting kan kita bisa jaga mutu aja ya, jaga rasa. Tepung hung kue ini bukanlah sekedar tepung pastinya ya, kalau kita membaca kaitannya dengan bagaimana orang dengan berbagai latar belakang ada di sekitar tepung hung kue dan juga produknya kue-kue itu gitu. Kombinasi antara bahan baku lokal juga dan juga teknologi ini juga pasti dari Cina, pembuatan tepung ini juga pasti dari Cina. Hadir di Nusantara dengan berbagai olahannya sekali lagi menunjukkan bahwa tepung hung kue ini juga merupakan bahan dasar dari persilangan budaya khususnya di kuliner. Dengan kreativitas leluhur kita, jadilah kue mantul ini. Yuk, dimakan! Duh, enak banget deh! Penasaran dengan cerita unik di balik makanan Nusantara lainnya? Just klik tombol subscribe di bawah ini ya. Sampai jumpa!